Terima kasih yang kami hormati Bapak Kabid, Pak Kapolres, dan rekan-rekan media semua. Oke, untuk memperjelas bahwa hasil penyelidikan kami berdasarkan alat bukti yang ada, dua alat bukti yang ada kita bisa menyimpulkan dan sudah kita gelarkan sebagai tersangka. Adapun motifnya yaitu dari komunikasi yang ada motif dendam pribadi dengan istrinya. Jadi istri tersangka ini bekerja di luar negeri. Nah, akibat bekerja di luar negeri, dari hasil chat itu muncul adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh istrinya. Nah, di situ ada motif tersendiri terhadap si tersangka ini untuk melakukan pembunuhan itu terhadap anak, karena anak ini ialah anak tiri dari tersangka. Mungkin itu. Oh, untuk kronologi korban ditemukan berdasarkan saksi-saksi kunci yang sudah kita periksa. Ada satu inisial G, yang mana saksi kunci itu yang diajak oleh tersangka untuk mengambil dan mengambil plastik itu. Tapi plastik isi, tapi untuk isinya dia menyatakan bahwa dia tidak tahu, dan disampaikan oleh tersangka bahwa isinya bangkai anjing. Mohon maaf, bangkai anjing gitu. Tapi dia nggak ngecek lagi dan menunjukkan di situ, dan alhamdulillah berkat bantuan dan doa semua dan dibantu oleh dengan K9, unit K9 dari Mabes Polri dan juga dari Polda, kita menemukan adanya kerangka manusia yang diduga korban Alvaro AKN. Pada saat di ruang konseling, bahan yang digunakan untuk beli ialah menggunakan celana. Jadi dia menggunakan celananya dia. Celananya dia. Izin aku Adi dari Liputan 6.com, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah pihak kepolisian akan menyelidiki keterlibatan pihak-pihak lain yang turut membantu atau turut serta untuk menyembunyikan jenazah dari Alvaro ini? Terus yang kedua, apakah benar tersangka ini sempat datang ke Polres untuk berpura-pura mencari keberadaan Alvaro gitu, untuk ikut hadir di Polres untuk mencari Alvaro gitu. Terima kasih. Terima kasih Mas Hadi. Yang pertama kami sampaikan, proses penanganan perkara itu tetap dilakukan oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Tetapi Polda Metro Jaya terus akan melakukan asistensi pengawasan terhadap perkara ini. Nah, penyelidikan terhadap pihak-pihak lain terus kami akan lakukan, termasuk informasi apapun, apakah ada pihak-pihak lain yang turut serta di dalam melakukan aksi penculikan sampai dengan mengakibatkan hilangnya nyawa Ananda AKN. Ini terus kami lakukan. Nah, yang terkait tentang tadi yang kedua. Oke, itu yang jelas dari Pak Kasat Reskrim. Ya Mas Adi, untuk tersangka ini sempat memang datang ke Polsek. Jadi memang dari hasil jejak digital yang kita cek dari handphonenya pun juga, dia juga berusaha untuk mengelabui bahwa dia berusaha untuk mencari anak ini juga. Inisial A ini juga mencari. Nah, disitulah kita lakukan pendalaman dan alhamdulillah sudah ada titik terang. Kemarin ada titik terang, lalu kita lakukan pendalaman dan pemeriksaan sampai dengan penetapan tersangka. Iya, gitu Mas Adi. Ya. Oke. Pak, izin Pak dari Detikom Pak. Yang pertama mau tanya soal kapan si tersangka ini melakukan aksinya, dan cara si tersangka melakukan aksinya itu seperti apa? Karena kan hasil temuannya mohon maaf sudah tulang belulang gitu ya Pak. Tempo waktunya berapa lama? Jadi ini sudah dilakukan prarekonstruksi oleh penyidik. Diketahui bahwa Ananda AKN tidak kembali ke rumah pada tanggal 6 Maret 2025. Setelah itu paman dari Ananda AKN berinisial T melaporkan kepada Polsek Pesanggerahan, kakek dari AKN melaporkan ke Polsek Pesanggerahan. Dilakukan olah TKP terhadap orang-orang yang melihat terakhir Ananda AKN. Nah, pada tanggal 9
Maret, 3 hari setelah Ananda AKN diketahui tidak kembali, itu jenazah sudah dibuang ke Tenjo. Hal tersebut diakui oleh tersangka AI, sehingga pada saat dilakukan prarekonstruksi, korban dibuang dengan menggunakan kantong plastik itu ditemukan. Itu. Ya. Tadi kan ditemukan 3 hari setelah 3 hari kan, nah itu ada informasi katanya jenazah ini sempat ditaruh di bagasi depan rumah si tersangka ini, baru 3 hari kemudian dibuang ke Tenjo itu. Oke Mas, baik. Untuk hasil dari pemeriksaan kami berdasarkan keterangan dari tersangka bahwa jenazah itu kejadian pada saat pembunuhan tanggal 6 Maret 2025 di rumah di daerah Tangerang. Nah setelah itu tidak langsung dibuang ke Tenjo, 3 hari ditaruh di garasi. Jadi ketutupan ada posisi mobil warna silver, ini itu di belakang garasi selama 3 hari di situ. Dan itu diakui oleh tersangka. Lalu pada tanggal 9 Maret 2025 jenazah itu dibuang menggunakan mobil ke daerah Tenjo. Gitu. Pelaku sendiri tangkap kapan Bang Habib? Pelaku sendiri tangkap kapan dan gimana akhirnya dia mengakui kalau itu dia melakukan perbuatan itu? Dan di mana lokasinya? Pelaku kita amankan hari Jumat malam. Itu di mana Bang? Hari Jumat. Tanggal Itu di kediamannya. Di Iya. Tangerang. Oke. Pak, mau tanya, ini kan berarti termasuk pembunuhan berencana ya? Memilih lokasi Tenjo itu adalah bagian dari perencananya kedua pelaku hari ini. Terus yang kedua, dengan meninggalnya dia dari tanggal dilaporkan menghilang dari tanggal 9 Maret 2025. Kan dilaporin ke polisi tanggal 9 ya? 7 Maret 2025 sampai ditemukan tanggal 23 November 2025. Kendalanya apa sih Pak? Kenapa tidak mengerucut dari awal ke AI ini? Terima kasih Mbak. Jadi sudah beberapa upaya sudah kita lakukan dari bulan Maret sampai dengan sekarang. Kita gabungan juga dengan dibantu dari Polda Metro Jaya sama dari Polsek Pesanggerahan juga Mbak. Kita sudah melakukan beberapa pemeriksaan, baik itu kita ke Batam juga terkait dengan keluarga korban. Kita juga melakukan pemeriksaan ke Bogor Mbak. Kita sudah dalamin juga, dan juga kita lakukan pemeriksaan ke daerah Cianjur untuk mencari keterangan dari mana kepada saksi-saksi yang lain kita dalamin. Nah kebetulan ada terang kemarin, alhamdulillah ada petunjuk yang bisa kita dalami, yaitu adalah satu keterangan ya saksi yang mendengar bahwa si tersangka A ini melakukan perbuatan pembunuhan itu. Ya, jadi itu yang kita dalami. Itu benar